Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita mulai pelajaran baru. Walaupun kita tidak tatap muka di kelas, namun kalian bisa belajar bersama Bapak Guru di rumah ya. Semuanya saya doakan sehat-sehat semuanya ya. Selamat belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita mulai belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada tema 1 ya. Pada tema 1 dan subtema yang pertama ya. Subtema yang pertama ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup anak-anak ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu anak-anak. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu pertama adalah bergerak ya. Yang kedua apa? Bernapas. Yang ketiga berkembang biak. Yang keempat tumbuh. Yang kelima memerlukan makanan. Dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Inilah anak-anak yang perlu kalian ketahui, bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu bergerak ya. Hewan juga bergerak ya. Manusia juga bergerak. Nah, ini salah satu ciri makhluk hidup. Kemudian bernapas ya. Hewan juga bernapas ya. Manusia juga bernapas. Tumbuhan apa juga bernapas? Iya. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup yang memerlukan udara untuk pernapasan. Kalau dalam tumbuhan ada di pori-pori stomata, mulut daun ya. Di pori-pori stomata, mulut daun. Juga terdapat di pori-pori kulit pada batang tumbuhan. Juga digunakan untuk bernapas. Kemudian berkembang biak. Selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Mempunyai anak, mempunyai keturunan. Nah, supaya bertambah banyak. Namanya berkembang biak. Berkembang biak. Hewan juga gitu, tumbuhan juga, manusia juga ya. Berkembang biak. Nanti kelas selanjutnya nanti akan dibahas berkembang biak. Ada yang dengan cara bertelur, ada dengan cara melahirkan, ada juga dengan dua cara, yaitu bertelur dan melahirkan. Nanti akan dibahas di kelas selanjutnya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah tumbuh ya. Hewan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuhan juga itu
pula. Manusia juga mengalami pertumbuhan. Makanan, hewan juga perlu rumput, ada yang perlu daun, ada yang perlu sayur-sayuran, ya. Begitu pula tumbuhan memerlukan zat-zat organik, ya, yang diserap oleh akar untuk pertumbuhan tumbuhan. Makanya tumbuhan juga perlu dipupuk dan disiram, ya. Manusia juga begitu, perlu makanan, ya. Kalau kalian juga perlu makanan, jajan makanan, ya, itu termasuk kebutuhan manusia. Kemudian peka terhadap rangsang. Ini misalnya kalau tumbuhan mulai tumbuh, ada cahaya sinar matahari yang datang, maka daun yang terkena datangnya sinar matahari itu akan membengkok ke arah cahaya sinar matahari. Ya, ini yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, marilah kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Kita buka halaman berikutnya. Ini tentang ayo bernyanyi, ya. Masih dalam pembelajaran 1. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup, ya. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini, ya. Ini lagu cicak-cicak di dinding. Bisa kalian nyanyikan bersama teman-teman kalian, bersama orang tua. Lagunya sudah paham kan? Ini misal Pak Guru coba nyanyikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Saya ulang lagi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini pada bagian lagu ini ada bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo kira-kira apa? Salah satunya adalah cicak ini diam-diam merayap. Berarti cicak ini bergerak. Nah, salah satu ciri makhluk hidup tadi bergerak. Nah, datang seekor nyamuk, langsung dihap lalu ditangkap, dimakan. Nah, ya, salah satunya adalah memerlukan makanan. Jadi bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri makhluk hidup? Cicak ini juga bergerak, cicak ini juga memerlukan makanan, ya. Kita buka halaman berikutnya. Ini masih tentang lagu cicak-cicak di dinding, ya. Kita lewati terus, ya. Tentang masih lagu yang di atas tadi, ya. Sekarang kita coba ayo mengamati, ya. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak, ya. Ikan juga memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Ini ada tugas. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui, ya. Tadi seperti cicak tadi, ikan ini juga mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Coba kamu sebutkan tugas yang pertama. Ciri-ciri pada ikan bahwa ikan ini sebagai makhluk
hidup. Yang pertama ya, kamu tulis tugas yang pertama ya. Ini kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Nah, ini kita sudah sampai ke matematika ya ini. Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Yang pertama yang A, 1 000 dibaca 1000. Yang B, 2 000 dibaca 2000. Yang C, 3 000 dibaca 3000. Juga selanjutnya ya. Coba kita baca yang H ini. 7150 dibaca 7150. Yang I, 10 000 dibaca 10.000. Sekarang menginjak ke ayo berlatih ya. Ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar ya. Ini tugas yang kedua tadi ya. Yang kedua. Ini kalian untuk mengisi titik-titik pada latihan ini. 1000, 2000, 3000, titik-titik 5000. Yang kedua 1500, 2500, titik-titik 4500, titik-titik. Ini sampean anak-anak kerjakan juga ya tugas ini ya. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan bilangan-bilangan berikut, susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Ini ada berapa bilangan? Ada 5 bilangan. 5250, 3250, 1250, 1250, 2250, 4250. Ini kalian susun dari urutan bilangan yang terkecil. Paham kan? Dari yang terkecil menuju yang terbesar. Juga yang kedua ini. Perhatikan yang kedua. 4300, 1300, 2300, 3300, 5300. Ini juga kalian susun dari bilangan yang terkecil menuju yang terbesar. Juga yang ketiga ini ya. Ya, paham kan? Ya, ini juga tugas kalian kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Kemudian berikutnya, tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Ini contohnya nomor 1. 1100 dibaca 1100 ya. 2200 dibaca 2200. Ya, ini tugas kalian selanjutnya mengisi A sampai dengan H. Nah, ini yang A itu 2250 dibaca apa? Ya, yang B 3300 dibaca apa ya? Juga seperti yang G, titik-titik dibaca 2550. Titik-titik itu diisi bilangan apa? Yang H, titik-titik dibaca 10.000. Nah, yang ini. Ya, inilah anak-anak pelajaran pada hari ini. Pelajaran pertama, hari pertama. Dan kamu kerjakan walaupun
kalian di rumah, tapi serasa ada di sekolah karena Pak Guru ada di depan kalian ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas ya dengan baik, semangat, dan tugasnya nanti dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Guru ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.